mereferensikan agamanya, agama Islam gitu. Loh kalau di Islam kan Tuhan satu aja gitu, ya udah satu gitu. Kenapa harus dibagi tiga kalau di Kristen? Kan kalau misalnya kayak gitu ya udah bilang aja tiga entitas gitu. Kenapa harus disatuin gitu kan? Ya aku bilang aja, ya kan semuanya itu kan ada dalam diri kita, ada di atas juga. Sebagai Tuhan kan Tuhan harus melihat kayak gitu. Pokoknya menjelaskan tentang hal itu lah ya. Ya beliau juga masih nggak ngerti sih. Jadi waktu itu Jacqueline ngajarin menjelaskan Trinitas bahwa di setiap manusia ada Roh Kudus. Iya. Berarti di setiap manusia ada Tuhan gitu. Nah itu kan, Betul. yang dia pertanyakan itu juga. Terus berarti di setiap manusia ada Tuhan dong. Terus aku tuh bingung jawabnya gitu kan. Iya sih, tapi anyway kita bukan Tuhan, aku bilang kayak gitu. Ya berarti kamu bisa jadi Tuhan dong, orang Tuhan Yesus aja doanya ke Allah Bapa. Dia ngomong kayak gitu kan. Ya aku bingung ngejelasinnya karena waktu itu aku ngerasa iya juga ya bisa juga terpisah gitu. Tapi aku bingung ngejelasin ke orang-orang kenapa dia bisa tercerai ibaratnya kayak gitu kan. Ya udah akhirnya kan sebenarnya aku tersinggung di situ. Karena aku ngerasa kenapa sih orang ini kepo banget gitu, maksudnya kayak pengen ngehina aku atau gimana gitu kan. Jadi aku tanyalah ke pembimbing agama waktu itu yang di GBR Pembimbing agama Kristen. Iya, yang di Aruna. Tanyanya Beliau menjelaskannya hal yang sama juga kayak aku. Terus aku bilang juga kan kenapa bisa dipisah gitu, beliau nggak bisa jawab gitu kan. Ya beliau cuma jawab kayak itu berarti kamu harus beriman, kamu ini taunya dari siapa, jadi kayak nanyainnya itu langsung ke siapa gitu. Siapa yang buat kamu kayak gini, ibaratnya kayak gitu kan. Ya aku bilang aja ada temen aku yang nanyain, terus aku kepo, aku penasaran gitu kan. Ya beliaunya malah bilang jauhin ya kayak gitu loh. Ya ini mah kamu harus jaga diri benar-benar katanya kayak gitu kan. Ya aku jadi bingung loh kok tiba-tiba harus ngejauh gitu kan. Kok kayak defensif gitu jadinya. Baru sudah itu nanya-nanya lagi lah, aku pergi ke berbagai gereja, beberapa gereja sampai akhirnya ke gereja GKIM waktu itu. Nanya ke pastornya. Sebenarnya bukan pastor sih, evangelis disebutnya. Evangelis. Dan beliau sih ini ya welcome ke aku. Jadi waktu itu diajak ke kantornya yang di GKM juga, ada nunjukin Alkitab pakai bahasa Ibrani. Dan beliau menjelaskan kalau ya ini Alkitab yang bahasa Ibrani loh. Dan sebenarnya kalau mau ngerunut gitu Islam duluan apa Kristen duluan, beliau tuh ngejelasin banyak soal sejarahnya. Dan beliau bilang itu Islam dulu terus kita yang pecah dari Islam. Yang aku inget kayak gitu ya. Islam dulu maksudnya? Iya. Jadi katanya dari Islam, Kristen pecah, gak menyatu lagi sama Islam gitu. Nah itu juga sebenarnya aku bingung ya karena dari beberapa, iya harusnya Kristen dulu kan, baru ada pecahannya dari Islam gitu. Pokoknya aku setelah cari referensinya itu emang aku jadi mikir lagi gitu, kenapa bisa kayak gitu. Cuma beliau sendiri di sana kayak lebih menekankan kalau ya terserah kamu mau milih yang mana gitu. Aku udah ngejelasin sejarahnya, Kristus dari mana, asalnya dari mana, kenapa kita milih Kristus. Kalau kamu mau milih agama yang kamu mau ya silahkan, tapi saya tetap di Kristen gitu. Menurut saya Kristen yang paling benar gitu. Oh jadi bukan menjelaskan teologi atau apa gitu, tapi cuma dari sejarah, terus suruh milih sendiri gitu. Iya, lebih ke sejarahnya sih. Kalau teologinya mungkin dia ngerasa kan udah pas kebaktian gitu. Kebaktian ketemu saya lagi kan gitu. Iya. Terus dari situ berarti Jacqueline nggak dapat jawaban yang memuaskan gitu? Enggak, to be honest enggak sih. Terus nyari kemana lagi? Ya, aku lebih ke penasaran di Al-Qur'annya justru. Oh malah penasaran Al-Quran. Terus? Waktu itu tuh justru sempet temenku yang ngedebat itu, yang nanyain soal agama, ngasih Al-Quran ke aku. Karena mungkin dia ngelihat, oh nih anak ada interest nih ke Islam gitu. Akhirnya ini ada Quran buat kamu, dikasihnya tuh Qurannya yang gede gitu loh, tebel, dan itu Quran anak-anak katanya. Tapi ada terjemahannya. Iya ada terjemahannya, ada tajwidnya, bahkan husna ya. Nama-nama Allah. Oh, Asmaul Husna. Iya, Asmaul Husna itu ada, cerita Nabi ada gitu kan. Dikasih lah ke aku kalau mau pelajari aja ini gitu. Terus baca?
Ya aku baca bener? gitu. Dan sebenarnya kan aku setiap pagi itu baca Alkitab ya dulu. Karena mama aku selalu menyarankan aku untuk baca satu ayat setiap pagi, biar harinya dilancarkan gitu, biar segala masalah bisa terpecahkan lah gitu kan. Jadi untuk memperbaiki diri lah ibaratnya tuh baca ya, kadang aku sandingin juga gitu kan. Di Quran gini, di Alkitab kayak gini gitu? dulu. Terus? Ya udah gitu tuh, tapi kan lama-lama aku nge-keep Al-Qur'annya kan di kosan aku juga waktu itu. Ada suatu hari mama aku datang, biasa kan ngecek kamu kabarnya gimana, sering ngeberesin kamar gitu. Mama dari Bali. Enggak, waktu itu di Jakarta, Oh, masih di Jakarta. Jakarta. Ya dari Jakarta datang ngecek kamar, ketahuan ada Al-Qur'an. Ditanya ini siapa yang ngasih? Ditanyanya juga bukan kenapa gitu, tapi ini siapa yang ngasih gitu kan. Terus? Ya, aku bilang aja, awalnya aku takut sebenarnya mau ngomong, tapi akhirnya aku ngomong dari temen aku gitu. Carilah temen aku, dimarahin Dicari katanya. sama Kalau nggak salah mamanya? sampai didatengin juga. Oh ya? Berapa kali ya, dianya trauma sudah itu. Terus akhirnya minta Al-Qur'annya balik, ya udah aku balikin gitu. Terus? Ya udah gitu, tapi ujung-ujungnya aku minta lagi sih sekitar 6 bulan apa 1 tahun kemudian gitu kan. Aku pengen belajar lagi gitu Di kan. handphone kan ada, kalau baca di handphone juga bisa. Iya sih, tapi kan aku merasa bersalah ya gara-gara Iya, aku dianya jadi trauma gitu kan. Jadi aku Enggak, temennya tuh teman apa? Teman sekolah apa? Bukan. ini aja sih teman komunitas jatuhnya. Oh, komunitas. Jadi nggak satu sekolah, tapi kita Iya, tuh iya. sepantaran dari SMA lain kayak gitu loh. Oke. Terus akhirnya minta lagi Qurannya. Ya, dikasih lagi. Baca lagi. Sampai sekarang masih ada. Oh, masih ada. Alhamdulillah. Terus dari situ? Dari situ ya udah kan akhirnya aku dapat Quran baca lagi. Cuma itu juga prosesnya sebenarnya ada masa aku tuh harusnya nggak masuk ke Islam gitu aku rasanya. Aku merasa kayak sebenarnya aku tuh banyak banget gapnya gitu yang sebenarnya aku bisa kayak gak usah masuk Islam lah, ngapain kayak gitu. Jadi pernah waktu itu di masa yang sebelum Quran itu balik aku kan pacaran sama cowok agama Islam. Oke. Nah, cuma aku pacaran sama dia bukan literally karena agamanya, karena emang ngerasa cocok aja gitu. Pacaran lah. Nah, udah gitu kan aku masih ada rasa penasaran itu kan tentang Quran, tentang Islam. Akhirnya aku bilang, cobalah ajarin aku sholat kayak gitu. Taunya dia sendiri gak tahu cara sholat. Aduh. dia aja lupa doa sholat kayak gimana. Aduh, gimana nih ceritanya? Terus akhirnya dia cuma nyontohin gerakannya doang. Oke. Ya gerakannya kayak gini lah ya kira-kira katanya tuh. Iya, makanya dari situ kan aku mikir kan, ngapain masuk Islam, orangnya aja nggak tahu yang udah Islam dari lahir gitu kan. Cuman entah kenapa justru setelah itu aku kayak punya dorongan, aku pengen cari tahu lebih gitu. Justru karena hal itulah aku kayak penasaran, cari lagi infonya gitu. Nyampe akhirnya mualaf. Sudah itu pun pas sudah kerja, jadi lebih lama lagi sebenarnya. Berapa lama itu berarti perjalanan sampai akhirnya bersahadat? Dari SMA, terus kuliah itu aku 5 tahunan. Jadi kurang lebih sebelum itu 6 tahun lah ya. Udah gitu kerja aku sekitar 2 tahunan baru mualaf. Jadi 8 tahun kurang 8 lebih. tahun tuh ya. Dari SMA tuh ya. Iya. Dari semenjak ditanya tuh yang. Iya, jadi itu nggak literally, kalau orang kan bilang disegerakan syahadatnya kayak gitu. Kamu nggak tahu kapan kamu hidup, sampai kapan kamu hidup gitu kan. Nggak syahadat aku, nggak ngikutin kata mereka gitu. Ketika Jacqueline sudah mulai baca Quran lagi, yang kedua tadi yang dikasih, inget nggak ayat apa yang paling berkesan buat Jacqueline? Yang berkesan? Sebenarnya ada satu ayat yang pertama kali aku dengar, orang tuh pertama kali tahu Islam tuh taunya yang 3 kul kan, yang Al-Ikhlas, Al-Falaq sama apa namanya? Ini aku apa? lupa. Anas, iya Anas. Kadang kalau nggak dibaca aku nggak ingat namanya. Soalnya biasa langsung ke ayatnya. Iya, pokoknya 3 itu kan taunya. Aku tahu pertama tuh Ar-Rahman. Oh, malah Quran surat Ar-Rahman? Iya, Ar-Rahman. Itu juga dari teman-teman aku yang ngasih. Jadi mereka tuh cuma ngasih referensi, nggak ngajarin aku sebenarnya. Gitu kan. Nah, dari referensi Ar-Rahman itu ya aku coba
cari tahu gitu maknanya apa. Dan sebenarnya aku dengerin itu tiap malam waktu itu. Tiap malam dengerin? Karena temenku bilang dengerin aja tiap malam, aku juga sering kok katanya tuh. Ini bisa nenangin kamu ya walaupun kamu bukan Islam lah katanya. Ya insya Allah bisa nenangin. Ya udah aku dengerin. Berapa lama dengerin? Ya sering sih, aku nggak tahu berapa lama. Cuma sering kalau aku ingat aku pasti dengerin gitu kan. Sampai berapa kali mama tuh mau nyabut headset aku pas tidur. Kadang kan aku ketiduran gitu. Terus ditanya kamu dengerin apa kayak gitu. Terus mamanya suruh dengerin nggak? Enggak, aku takut nanti dimarahin. Kirain. Terus akhirnya bersyahadat di mana? Di Masjid Salman ITB. Masjid Salman ITB. Oh, Masya Allah. Waktu itu yang menggerakkan hati Jacqueline sampai mau bersyahadat itu apa? Sebenarnya awalnya teknis sih. Karena aku tuh ngerasa aku udah Islam sebenarnya dari sebelum bersyahadat. Karena kan ketika kita sholat ada syahadatnya juga gitu kan. Loh, berarti sebelum syahadat di Masjid Salman sudah sholat? Udah. Berapa lama itu? Wah lupa, sekitar 2-3 tahun sebelumnya lah. 2-3 tahun sebelumnya? Iya, sebenarnya kan yang dari sama pacar aku itu tahun 2016 kayaknya ya. Itu udah mulai cari tahu cara sholat tuh gimana. Nyampe dikasih bukunya, beli bukunya sendiri bahkan. Tata cara untuk sholat, aku tuh pelajarin. Bahkan dulu aku aja sebenarnya ini lupa ya, tapi temenku yang cerita ke aku. Katanya, kamu tuh dulu ya belajar sholat tuh sambil pakai headset. Katanya, kan itu nggak boleh harusnya gitu kan. Pakai headset ngapalin doanya. Boleh, nggak apa-apa. Jadi semasa kuliah tuh aku ngapalin doanya itu. Oh enggak, tapi maksud saya sebelum bersyahadat di Masjid Salman, Jacqueline sudah sholat setiap hari 5 kali? Iya, aku usahain 5 kali sehari, tapi ya ada bolongnya juga gitu. Iya. Setelah 2 tahun sholat baru syahadat? Iya. Keren. Karena aku ngira aku udah Islam, auto Islam ketika sholat gitu loh. Baru temenku kan nanya, kamu udah Islam? Iya udah. Syahadatnya di mana gitu kan? Ya aku bilang, syahadat buat apa, kan aku udah Islam. Aku ngomong kayak gitu. Terus dia bilang, berarti belum Islam dong, harus syahadat dulu gitu. Ya dari situlah aku tahu. Oh, makanya dari situ baru nyari masjid buat syahadat. Iya benar. Dari Masjid Salman dikasih sertifikat? Iya, dikasih. Terus sudah ganti keterangan agama di KTP? Belum. Oh belum? Karena kan harus ke Bali, KTP aku Bali. Aku belum ke Bali lagi. Jangan lama-lama. Aku juga takut tuh, mama kan suka agak ini. 2021 kan? Itu udah 4 tahun. Iya. Kelamaan, harusnya segera ganti. Iya. Nanti kalau ada waktu langsung ke Bali cari. Iya. Terus waktu syahadat, mama taunya berapa lama setelah syahadat? Wah itu lama, sekitar ya sama bertahun-tahun kemudian baru tahu. Tahun berapa mamanya tahu? Tahun berapa ya? 2020-an kayaknya. Enggak, tadi syahadatnya 2021. Salah, sorry. Ya berarti setelah 2021, 2022 lah tahunnya. 2022. Nah, 2022, 2023-an tahun itu. 1 sampai 2 tahun baru tahu. Setelah tahu gimana mamanya? Wah, kecewa. Kecewa. Kata-kata pertama yang mama aku bilang, maaf ya, mama telah gagal ngajarin kamu. Sudah gagal membimbing kamu. Terus? Ya, sebenarnya mama kecewa, tapi in a way ya mau gimana lagi gitu. Kayak itu hak aku buat milih agama. Jadi ya udah dia membebaskan aja gitu. Akhirnya nggak apa-apa. Sekarang sama mamanya udah oke-oke aja. Oke-oke aja, cuma kadang kalau pakai kerudung mama masih nggak suka. Masih nggak suka. Iya. Jadi kalau pulang ke Bali nggak pakai kerudung? Enggak. Ya sebenarnya aku pakai kerudung, kayak misalnya pas ke masjid kayak gitu ikut kajian aku pakai kerudung. Pernah waktu itu juga ada acara keluarga sekali aku pakai kerudung. Wah itu tensionnya edan. Langsung naik tuh ya? Iya, langsung mama nggak ngomong sama aku waktu itu seharian. Seharian? Cuma sehari nggak apa-apa. Iya. Terus besoknya ngomong lagi kan? Iya. Ya alhamdulillahnya aku ngerasa keluarga aku baik gitu. Bahkan aku ngiranya pas kuliah itu kan aku bakal dicoret dari KTP. Aku udah siap-siap tuh, makanya dari semester 2 udah kerja.
nabung duit, nyari relasi. Karena Iya, aku mikir kayak kalau suatu saat aku di-cut dari keluarga, at least aku udah punya kerjaan, aku udah bisa hidup sendiri gitu. Ya walaupun alhamdulillahnya ternyata nggak dicoret. Justru mama aku nggak mau nyoret malah dari KTP, gitu. dari kakak. Oh, oke, alhamdulillah. Nah, berarti kan kalau begitu Jacqueline masuk Islam, wah gede. Dah. Benar lu. Ngomongin diri sendiri. Karena Yesus ditolak di Nazaret. Iya. Yang kedua, orang banyak yang hidup bareng Yesus pada waktu itu diceritakan Matius 21 ayat 11, mereka menyebut Yesus inilah Nabi Yesus. Ya makanya justru itu kan yang jadi pertanyaan aku, mungkin aku doang gitu ya selama ini. Karena ketika aku tanya ke teman aku yang lain, mereka nggak mempertanyakan hal itu. Mereka cuma bilang, ya dari kecil kita diajarinnya kayak gini, ya ikutin aja gitu. Sedangkan aku kan kayak, ya oke, diajarin dari kecil kayak gini, tapi masa harus terima plek-plekan jadi tanpa tahu apa sih core-nya gitu. Kenapa sih bisa kayak gitu? Kan kita juga diciptakan untuk berpikir ya. Manusia diciptakan untuk berpikir, dan Islam sendiri adalah agama logika gitu kan. Masa Kristen gak kayak gitu? Ya gitu kan. Jadi sebenarnya aku tuh pindah ke Islam awalnya tuh bukan karena aku pengen mungkin Islam lebih enak, Islam lebih nyantai, atau Islam lebih baik bahkan. Aku lebih kayak kenapa di agama Islam di agama Kristen gak diajarin kayak di Islam begitu. Karena jujur aja setelah pindah ke agama Islam sebenarnya justru lebih susah daripada Kristen. Di Islam harus ngapalin Al-Quran, di Kristen nggak usah. Kita kadang cuma cukup tahu ayatnya doang, yang dihafalin itu aja, yang baik-baiknya doang lah ibaratnya. Di Islam sholat 5 waktu tiap hari, di Kristen seminggu sekali. Kadang seminggu sekali, 2 minggu sekali. 2 minggu sekali emang ada. Dulu muridku ada yang nanya kayak gitu. Dia Kristen kan, cuma Kristennya tuh aku nggak tahu aliran mana, cuma dia taat lah ya. Ditanya, langsung ngapain sih pindah ke Islam katanya tuh? Kan Islam susah, ibadahnya 5 kali sehari. Kristen tinggal hari Minggu ke gereja jadi katanya. Ya aku bilang aja, oke, kamu seminggu ke gereja jadi gitu. Tapi doanya juga harus setiap saat kan, makan doa gitu kan, terus ke ke temen doa, ke orang tua juga doa gitu. Ya berarti doanya juga setiap saat dong, gak cuma 5 kali sehari, kita juga sama gitu. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya. Cuma mereka merasa kayak oh Islam tuh susah gitu aja sih jatuhnya. Susah itu kan kalau nggak pernah dijalanin dan nggak biasa ngejalanin. Nah itu. Ya. Sekarang gimana? Merasa susah nggak? Enggak. Kenapa? Kenapa nggak merasa susah? Karena tiap hari ngejalanin. Bahkan kalau udah tiap hari ngejalanin, jadi merasa kebutuhan apa bukan sholatnya? Kebutuhan. Kebutuhan. Iya. Dan sebenarnya Islam kan agama fleksibel ya. Bukan fleksibel, tapi artinya bisa memudahkan untuk orang yang kesulitan. Nah itu. Kalau ada kesulitan begini, solusinya begini. Kesulitan begini, solusinya begini. Ada solusinya. Nah itu semua jawabannya ada kan. Sedangkan ketika ini mohon maaf ya kalau yang lain tidak suka gitu ya. Ketika di Kristen tuh aku nggak mendapatkan itu. Jadi nggak ada jawaban untuk setiap pertanyaan gitu. Yang ada kayak imanilah gitu. Tapi ketika Jacqueline jadi Kristen, Jacqueline tahu nggak bahwa sebenarnya Kristen itu bawaan Yesus atau bawaan Paulus? Paulus. Waktu Kristen udah tahu? Enggak, waktu Kristen aku cuma taunya Alkitab itu ada Paulus yang nulis. Jadi bukan Yesusnya langsung yang menulis, itu doang yang aku tahu. Tapi setelah lama-lama aku mencoba pelajari lagi, ya siapa yang nulis gitu. Jadinya kan kitab Ibrani itu kan udah dikopi berulang kali dan setiap beda aliran kadang beda juga kan Alkitabnya. Makanya ada Alkitab Saint James, terus ada apalagi tuh dia not NIV, RSV, ASV, iya, NAB, NABRI, terjemahan baru ya. semua versi-versi. Tapi maksud saya gini, waktu masih Kristen, Jacqueline tahu nggak bahwa Kristen itu yang nyiptain Yesus atau Paulus? Aku taunya Yesus pas Kristen. Waktu jadi Kristen taunya pengikut Yesus ya? Iya. Walaupun in the end sebenarnya guru agama aku juga sempat bilang katanya tuh Yesus tidak pernah
menciptakan pengikutnya sebagai Kristen. Tetapi pengikutnya lah yang bilang bahwa saya pengikut Kristus Ya, gitu. betul. Jadi bukan Yesus yang membentuk. Betul. Memang setelah kalau kita pelajari 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan surat-surat Paulus, ini ada beda nih. Kalau di 4 gospel ini, Yesus tidak pernah mengucapkan Kristen, tidak pernah mengajarkan konsep kekristenan. Yang Yesus ajarkan adalah benar-benar hukum Taurat. Ya. Tapi kalau surat-surat Paulus, ini kan udah totally different. Ya. Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan Taurat. Orang di luar Yahudi tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Jadi yang menciptakan Kristen dan yang pertama kali disebut Kristen Paulus dan pengikut-pengikutnya. Kalau Yesus kan nggak mungkin ada bilang hukum Taurat dibatalkan. Karena di Matius 5 ayat 17-18, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Yang 18, selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota pun tidak akan dihilangkan. Berarti hilangnya kapan? Kiamat gitu. Iya kan? Hukum Taurat itu kan. Paulus bilang, Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat. Berarti boleh nggak kita bilang bahwa Paulus ini memfitnah Yesus? Itu juga masih jadi perdebatan kan di orang Kristennya sendiri. Banyak yang mempertanyakan hal itu. Iya, jadi sebenarnya Yesus di dalam kitabnya orang Kristen tidak mengajarkan agama Kristen. Tidak mengajarkan Kristen. Kristen itu berasal dari ajarannya Paulus. Gitu. Ya, yang nggak pernah bisa diterima ya sama Iya, orang Kristen iya. lain. Kalau orang Kristen bilangnya kan Kristen adalah pengikut Yesus gitu kan. Tapi kalau yang mau tanya yang diikutin apa? Yesus disunat. Ya kan? Lukas 2 ayat 2.